Sejumlah perwakilan rakyat DPRD di daerah tentunya memiliki segudang prestasi yang patut dibanggakan. Figur yang mewakili rakyat di parlemen itu diharapkan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, namun tak sedikit dari mereka justru terjerumus dalam pusaran kasus korupsi. Sebut saja gelombang korupsi massal di DPRD Malang dan Sumatera Utara, hingga gratifikasi kasus suap yang menyeret sejumlah nama anggota dewan dan mantan anggota dewan. Edisi kali ini Media Express menyajikan informasi seputar anggota DPRD berparas cantik yang terlibat kasus korupsi. Kecantikannya pun tak bisa menolong ketika mereka ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Yakut Ananda Gutban 2 periode duduk sebagai anggota DPRD Kota Malang, perempuan cantik Dr. Yakut Ananda Gutban sudah sangat dikenal di Kota Malang, Jawa Timur. Nama politisi cantik ini tak asing lagi di Kota Malang. Pemilu 2019 dan 2014 lalu, Ananda mendapatkan mandat dari rakyat. Berbekal kepercayaan masyarakat itulah Ananda memutuskan mundur dari DPRD untuk maju bertarung di Pilwali Malang 2018 lalu. Sejumlah penghargaan berhasil diraih wanita yang terkenal ramah dan murah senyum ini. Bahkan Nanda juga mengisi sejumlah diskusi publik taraf internasional di Washington DC, Amerika Serikat, Myanmar, serta menjadi delegasi Indonesia untuk acara Hari Perempuan Internasional di Makau. Tak hanya itu, dalam bidang akademik, kiprah Nanda juga tak diragukan. Ia menjadi dosen tetap di Universitas Merdeka Malang, serta dosen luar biasa di Universitas Brawijaya Malang. Ia meraih gelar doktor di Universitas Brawijaya dengan predikat summa cum laude. Di legislatif, Nanda menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta anggota Komisi B DPRD Kota Malang. Wanita yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang tersebut, namanya terus berkibar dalam jagat perpolitikan di Kota Malang. Namun sayang sekali Nanda kini menjadi tersangka korupsi APBD Malang di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanda termasuk dari 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang diduga telah menerima suap terkait pembahasan APBD perubahan pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Wali Kota Malang Muhammad Anton yang diduga sebagai pemberi suap. Tim majelis hakim menjatuhkan hukuman paling berat kepadanya, yakni 4 tahun 8 bulan penjara karena menilai terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya. Selain vonis hukuman, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya juga menjatuhkan denda 200 juta rupiah kepada masing-masing terdakwa dan membayar uang pengganti senilai 150 juta di dalam sel dengan menjalani masa tahanan selama 740 hari, mulai di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Rutan Maedeng, Surabaya, hingga di Rutan Porong, Sidoarjo. Nanda membuat surat dan mengirim kepada Najwa Shihab. Isi surat tersebut berisi curhatannya dan bercerita tentang sel koruptor. Siti Aisyah. Siti Aisyah merupakan politikus wanita dari Golkar. Ia lahir di Bekasi pada tanggal 22 Juli 1979 dan merupakan putri dari mantan wali kota Bekasi Ahmad Zulfai. Siti Aisyah merupakan alumni S1 di Universitas Padjadjaran pada 5 Maret 2003 dan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia di tahun 2005 serta S3 di Universitas Padjadjaran. Ia pun tercatat sebagai dosen tetap dengan status aktif di Universitas Winaya Mukti dan mengajar di program studi manajemen. Siti juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Jabar. Di bidang politik, Aisyah menjalani karirnya dengan merangkak dari bawah,
mulai Ketua KPPG Partai Golkar Kecamatan Jati Asih pada tahun 2003 hingga 2008 dan Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Jati Asih pada 2004-2008. Barulah di Pileg 2004 ia berhasil mendapatkan kursi menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Ia pun melenggang ke kursi legislatif di Provinsi Jawa Barat untuk periode 2014-2019. Namun sayangnya Siti Aisyah ditangkap dan ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pekerjaan di Kabupaten Indramayu. Siti diduga menerima fee sebesar 3-5% dari total nilai anggaran bantuan provinsi atau Banprov yang berhasil diloloskan. Siti Aisyah Tuti Handayani pun dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, melalui persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung 3 November 2021 lalu. Ia dinilai terbukti bersalah berkaitan dengan keterlibatan dalam korupsi dana bantuan provinsi Banprov Provinsi Jawa Barat. Megalia Agustina. Megalia adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Demokrat periode 2009-2014. Megalia kembali menduduki kursi parlemen untuk periode 2014-2019 melalui proses pergantian antar waktu, menggantikan Reynaldo Situmorang Tambunan yang mengundurkan diri dari Demokrat. Sayangnya Megalia Agustina ikut diperiksa KPK. Ia diperiksa terkait kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. KPK memeriksa sejumlah tersangka pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. KPK sebelumnya telah menetapkan 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka dalam kasus serupa pada 30 Januari 2020 lalu. Dalam persidangan yang digelar secara virtual 1 Maret 2021 lalu, Jaksa Penuntut Umum KPK Hendra Eka Syaputra menuntut 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara dengan vonis 4 hingga 5 tahun penjara, termasuk Megalia Agustina yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta subsidiar 2 bulan kurungan.